Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya Lulu Hani Fauziah dengan NIM 20080860881 akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai kelainan pada sistem urinaria, yakni penyakit batu ginjal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia yang diampu oleh Ibu Arifah Purnamaningrum Magister Sains. Ginjal merupakan salah satu organ tubuh yang berfungsi untuk mengatur sistem sekresi dan melakukan penyaringan pada darah. Ginjal manusia terdiri dari dua, yaitu ginjal kanan dan kiri. Apabila tidak dijaga dengan baik, maka dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan yang akan menghambat kerja ginjal. Di sini, kita akan membahas dan mengenal mengenai salah satu kelainan pada ginjal, yaitu batu ginjal. Batu ginjal merupakan penyakit yang jumlah penderitanya relatif tinggi di Asia, khususnya di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh US Census Bureau pada tahun 2004, jumlah penderita batu ginjal di Indonesia diperkirakan mencapai 876.000 orang. Batu ginjal merupakan kondisi yang cukup umum diderita oleh orang-orang yang berusia 30 hingga 60 tahun. Namun, tak dapat dipungkiri anak-anak juga dapat mengalami penyakit batu ginjal. Penyakit ini lebih banyak diderita oleh pria dibandingkan wanita. Batu ginjal merupakan batu saluran kemih yang sudah dikenal sejak zaman Babilonia dan Mesir kuno dengan ditemukannya batu pada kandung kemih mumi. Batu saluran kemih dapat ditemukan di sepanjang saluran kemih mulai dari sistem kalis ginjal, pielum, ureter, buli-buli, dan uretra. Batu ini mungkin terbentuk di ginjal, kemudian turun ke saluran kemih bagian bawah, atau memang terbentuk di saluran tersebut karena adanya stasis urin seperti pada batu buli-buli karena hiperplasia prostat atau batu uretra yang terbentuk di dalam ventrikel uretra. Penyebab terbentuknya batu saluran kemih diduga berhubungan dengan gangguan aliran urin, gangguan metabolik, infeksi saluran kemih, dehidrasi, dan lain-lain. Dalam sistem urinaria, ginjal berfungsi untuk melakukan penyaringan pada darah. Penyaringan ini berfungsi untuk menyeimbangkan kadar mineral dalam tubuh. Di saat tubuh kekurangan air, ginjal akan menyuplai air melalui darah. Selebihnya dibuang melalui ureter ke kandung kemih dalam bentuk urin. Begitupun dengan jenis mineral lain seperti vitamin-vitamin, kalsium, dan zat-zat lainnya. Vitamin memang dibutuhkan tubuh, tetapi apabila terlalu banyak, vitamin harus dikeluarkan oleh ginjal. Dalam kasus ini, kita ambil contoh kalsium. Di saat kadar kalsium terlalu tinggi di dalam tubuh, maka ginjal akan bekerja untuk mengeluarkannya melalui urin. Namun, apabila tingginya kadar kalsium berlangsung secara terus-menerus, maka ginjal akan mengalami penurunan fungsi sehingga zat kalsium pun menumpuk dan mengendap secara perlahan dan terbentuklah massa padat yang disebut batu ginjal. Selain karena tingginya kadar kalsium dalam tubuh, penyebab batu ginjal juga dipengaruhi oleh kurangnya kadar sitrat, yaitu suatu zat yang bisa menghambat pembentukan batu kalsium. Pembentukan batu ginjal juga dipengaruhi oleh tingginya kadar oksalat, yaitu suatu zat yang ikut mempengaruhi terbentuknya batu akibat kalsium. Proses pembentukan batu ginjal terjadi secara bertahap. Pengkristalan ini terjadi dalam waktu yang lama, mulai dari peruguran kecil dan terus membesar hingga menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Kurangnya asupan air putih juga ikut mempengaruhi pembentukan batu ginjal ini. Proses pembentukan batu ini disebut urolitiasis. Selain pada ginjal, urolitiasis bisa juga terjadi dalam kandung kemih yang disebut dengan batu kandung kemih. Selain kalsium, kadar asam urat yang tinggi juga bisa menyebabkan batu ginjal asam urat. Batu saluran kemih pada umumnya mengandung unsur-unsur seperti kalsium oksalat, kalsium fosfat, asam urat, magnesium amonium fosfat, santin, dan sistin. Pengetahuan tentang komposisi batu yang ditemukan penting dalam usaha pencegahan kemungkinan timbulnya batu residif. Batu ginjal dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada batu kalsium. Batu kalsium paling banyak ditemukan yaitu sekitar 75 hingga 80% dari seluruh batu saluran kemih.
Faktor terjadinya batu kalsium ini dapat disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, karena hiperkasiuria atau kadar kalsium urin lebih dari 250 hingga 300 mg per 24 jam. Yang kedua, karena hiperoksaluria atau ekskresi oksalat urin melebihi 45 gram per 24 jam. Banyak dijumpai pada pasien pasca pembedahan usus dan kadar konsumsi makanan yang kaya oksalat seperti teh, kopi instan, soft drink, kakao, RBI, jeruk sitrun, dan sayuran hijau terutama bayam. Yang ketiga, dapat dipengaruhi karena hiperurikosuria atau kadar asam urat urin melebihi 850 mg per 24 jam. Yang keempat, karena hipositraturia atau di dalam urin, sitrat bereaksi dengan kalsium membentuk kalsium sitrat sehingga menghalangi ikatan kalsium dengan oksalat atau fosfat. Yang kelima, hipomagnesiuria atau magnesium bertindak sebagai penghambat timbulnya batu kalsium. Jenis batu ginjal yang kedua yaitu batu struvit. Batu struvit disebut juga sebagai batu infeksi karena terbentuknya batu ini dipicu oleh adanya infeksi saluran kemih. Kuman penyebab infeksi ini adalah golongan pemecah urea yang dapat menghasilkan enzim urea dan mengubah urin menjadi basa melalui hidrolisis urea menjadi amoniak. Suasana basa ini memudahkan garam-garam magnesium, amonium, fosfat, dan karbonat membentuk batu magnesium, amonium, fosfat, dan karbonat apatit. Jenis batu ginjal yang ketiga yaitu batu sistin. Batu ginjal jenis ini memiliki kasus yang sedikit. Batu ini terbentuk pada mereka yang memiliki kelainan secara turun-temurun yang menyebabkan ginjal menghasilkan asam amino tertentu dalam jumlah yang banyak. Jenis batu ginjal yang keempat yaitu batu urat. Batu asam urat meliputi 5 hingga 10% dari seluruh batu saluran kemih. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya batu asam urat adalah urin yang terlalu asam. Gejala-gejala yang timbul pada penderita batu ginjal sangat bervariasi tergantung ukuran pembentukan batu pada ginjal. Namun, kita dapat mengenali gejala-gejala umum yang biasanya muncul, di antaranya yaitu adanya nyeri pada punggung atau nyeri kolik yang hebat. Nyeri kolik ditandai dengan rasa sakit yang hilang timbul di sekitar tulang rusuk dan pinggang, kemudian menjalar ke bagian perut dan daerah paha sebelah dalam. Yang kedua, adanya nyeri hebat yang biasa diikuti dengan demam dan menggigil. Yang ketiga, kemungkinan adanya rasa mual dan terjadinya muntah dan gangguan perut. Yang keempat, adanya darah di dalam urin dan adanya gangguan buang air kecil. Penderita juga sering buang air kecil atau malah terjadinya penyumbatan pada saluran kemih. Jika ini terjadi, maka resiko terjadinya infeksi saluran kemih menjadi lebih besar. Itulah beberapa tanda dan gejala penyakit batu ginjal. Namun, pada sebagian kasus, ada juga yang tidak memperlihatkan gejala apapun, terutama pada batu yang masih kecil. Begitu juga sebaliknya, adanya gangguan berkemih belum tentu pula itu menderita batu ginjal, karena bisa juga disebabkan oleh pembesaran prostat atau penyempitan saluran kemih. Diagnosa pasti ada atau tidaknya batu ginjal bisa diketahui melalui pemeriksaan analisis air kemih rutin atau urinalis dan dengan pemeriksaan ronsen daerah perut dan abdomen. Cara mencegah batu ginjal sebenarnya cukup sederhana, yaitu dengan menjalankan gaya hidup yang sehat. Di antaranya adalah banyak minum air putih, yaitu sekitar 2 hingga 3 liter atau 8 hingga 10 gelas setiap hari. Hal ini dapat mencegah penderita dari dehidrasi dan mencegah produk limbah tubuh terlalu pekat yang beresiko membentuk batu ginjal. Yang kedua, tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan syarat kalsium. Konsumsi suplemen kalsium juga sebaiknya dikonsultasikan lebih dahulu kepada dokter. Yang ketiga, mengurangi konsumsi daging, unggas, atau ikan untuk mencegah batu jenis asam urat. Untuk penderita yang sudah mengalami batu ginjal, dapat diobati melalui cara-cara berikut ini, yaitu pengobatan yang diberikan dokter biasanya dengan memberikan beberapa jenis obat tertentu. Ini khusus untuk batu ginjal yang masih berukuran kecil dan diharapkan batu tersebut dapat keluar melalui urin. Namun,
Apabila metode ini tidak efektif, maka tindakan pengobatan dilakukan dengan cara yang selanjutnya, yaitu ESWL atau Extracorporeal Shockwave Lithotripsy. Metode ini dilakukan dengan menggunakan gelombang ultrasonic shockwave yang diarahkan pada batu ginjal sehingga batu tersebut pecah menjadi ukuran-ukuran yang kecil dan akan mudah dikeluarkan melalui urin. Kelebihan dari metode ini yaitu tidak adanya luka akibat operasi pada penderita dan waktu yang diperlukan pun relatif singkat. Jika kedua metode pengobatan batu ginjal tersebut tidak berhasil, maka dengan cara mengeluarkan batu melalui operasi pembedahan. Pembedahan biasanya dilakukan pada kasus batu ginjal yang memiliki ukuran besar dan tidak bisa dihancurkan dengan gelombang kencut atau shockwave. Pengobatan batu ginjal juga dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan cara menggunakan ramuan yang dibuat dari tanaman obat. Salah satu ramuan yang biasa digunakan untuk pengobatan batu ginjal adalah dengan cara berikut ini. Yang pertama, siapkan 10 gram kering atau 30 gram segar daun tempuyung. Yang kedua, 10 gram kering atau 30 gram segar tanaman meniran. Bahan yang ketiga, 15 gram atau 40 gram daun tapak liman. Dan 10 gram kering atau 30 gram segar daun kumis kucing. Cara membuatnya yaitu dengan membersihkan semua bahan dan masak dalam 1 liter air hingga mendidih. Ketika mendidih, angkat kemudian saring. Diminum sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Tanaman tempuyung atau Sonchus arvensis ini memiliki kelebihan dari segi keampuhan dan keamanan dalam penggunaannya sebagai tanaman obat penghancur batu ginjal. Kelebihan tempuyung ini sudah diakui oleh banyak pakar pengobatan dari tanaman-tanaman obat. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.